Hena gitu ya, seperti produksi lain. Ada channel yang meninggal, orangnya juga meninggal ya, sudah ikut. Ya. Yang kami inginkan sebenarnya materi sebenarnya, biar kami bisa hidup kembali. Kalau misalkan seperti opsi yang dilakukan oleh ketua tadi bahwa opsi 1 lagu Sasak berbagi hasil, kami tidak bisa. Artinya tidak bisa melakukan hal itu. Kalau kami membuat kreator apa namanya ya, untuk membuat berbagi seperti itu mungkin kami tidak mampu. Terus kemudian tidak dinyanyikan oleh kecimol, sebenarnya ini ada pengaruh di situ. Terus kemudian antara YouTuber sama produser itu bekerja sama, mungkin akan saya ambil opsi. Seandainya AKNTB mempunyai berapa anggota dia? Bilanglah 200. Kalau seandainya gitu, saya bekerja sama dengan AK-nya langsung ya, dengan ketuanya langsung, ketua AKNTB juga mungkin bisa memberi instruksikan kepada bawah bahwa ini bantu juga kontribusi kepada ini 10.000 saja. Ya, seandainya ini saya ngomong ini, saya membuat satu penawaran kepada AKNTB mungkin ya, yang sama seperti yang saya lakukan untuk di TPK. Nah, saya bawa semua somasi maupun laporan dan tuntutan kami ke pengadilan, ke Polda. TPK berhasil kami penjarakan. Artinya bahwa kami resmi dari mendapatkan izin dari pemerintah dan kami dilindungi oleh hukum. Jadi jangan sanksikan bahwa apa yang kami miliki itu abal-abal. Pencipta lagu yang menitipkan barang dari saya akan jaga selama lagu itu masih melengket di saya. Dan seandainya pencipta lagu itu mau menarik lagunya dia, silakan, kami akan lepas. Jadi saya ingin membantu sebenarnya kepada pencipta lagu bahwa begitu ciptaannya dia dihargai, saya bantu untuk mereka mendapatkan hasil. Karena beberapa pencipta lagu yang saya lihat, seperti Agul juga mungkin tidak ada di sini, itu juga dia bersyukur. Nah, dengan Pak Agul begini nih, banyak yang minta sama saya untuk di cover, dia kasih sewa mana-mana selain 50.000. Tinggal dia bilang ke saya, Pak Agus, channel ini jangan diklaim, dia sudah kasih sewa. Saya bantu. Artinya saya juga membantu pencipta, saya juga membantu juga. Ada yang mengatakan bahwa saya mengangkat budaya. Saya sebenarnya yang lebih mengangkat budaya, karena jika ada yang menyeleweng, artinya bahwa membuat lagu Sasak itu tidak benar dengan seperti si Malakama membuat video yang tidak seronok gitu. Saya buatkan laporan ke Polda. Ini bisa dilakukan. Ini sudah terbukti bahwa saya lakukan hal itu. Dan juga saya pernah dengan kontes lagu Sasak dia dengan TV 9. Dia melanggar aturan yang saya lakukan, saya somasi. Saya laporan ke Polda. Akhirnya terjadi menyanyikan lagu kami di TV 9. Seperti itu. Jadi artinya bahwa kami sebenarnya ingin bekerja sama teman-teman itu. Biar kami juga hidup, jangan hanya hidup sendiri gitu. Kami membiayai dengan dari awal membeli lagu, membuat aransemen, kemudian kami buatkan video yang bagus, kemudian kami lempar ke pasar. Biaya-biaya itu rasanya tidak akan bisa balik sebenarnya kalau tidak kami dibantu. Nah, seandainya seperti yang saya tadi 3 opsi itu mungkin saya tambahkan ya Pak Ketua AKNTB, bahwa mungkin 10.000 sangat berarti bagi kami kalau seandainya dikumpulkan 200 orang atau 300 orang. Nah, dari angka itu siapa sih anggotanya AKNTB? Listnya itu akan kami pegang. Jadi saya membantu juga AKNTB untuk menegakkan bahwa mana yang dapat, mana yang tidak, bagaimana caranya berbagi, mungkin seperti itu lebih manusiawi menurut saya. Ya, seandainya dia tidak dapat uang, channelnya belum ada 10.000, saya rasa mungkin tidak berat bagi mereka. Nambah bensin lah angkanya, hidup artinya kami diberikan penghargaan juga bahwa lagu itu memang ada yang punya. Pohon mangga itu di rumah orang pasti ada yang nanam, mungkin orang yang punya rumah yang nanam ya. Jadi kalau dipetik sama orang mungkin dia akan marah. Dan juga saya melihat juga bahwa
teman-teman yang di bawah, artinya youtuber-youtuber ini juga saling gigit juga saya lihat di bawah. Artinya bahwa saya bukan sengaja gitu membuat juga konten yang abal-abal, yang aneh kecimol gitu. Terklaim juga kami. Artinya di bawah pun juga saling gigit. Kalau itu dilakukan di bawah, jangan salahkan di atas akan melakukan hal yang sama. Jadi itu saya lihat ini juga di bawah juga saling perang ini. Nah, bagaimana mau mengamankan yang di atas kalau yang di bawah juga berhati juga yang sama seperti teman-teman yang lain juga itu. Sangat disayangkan sekali menurut saya bahwa pertemuan ini, bahwa apa yang diinginkan teman-teman, apa yang diinginkan oleh kami bisa dimengerti, jadi sama-sama bisa saling berbagi. Jadi seperti itu Pak Ketua. Ada pertanyaan-pertanyaan dan usulan dari teman-teman yang lain. Iya, apa-apa yang akan disampaikan ke saya, sampaikan langsung di saya. Kalau tidak disampaikan, tidak mengerti apa yang diinginkan oleh teman-teman sekalian. Ya itu saja untuk dari kami. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak yang ucapkan dari Pak Agus dari Bill Production, juga dari Brilliant Production. Ya, baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab dari teman-teman kreator semuanya, kita akan dengar dulu penyampaian dari perwakilan dari Peri Lepet ini. Di sini bersama dengan Mami Ali sekaligus pencipta nih. Mungkin ada yang mau disampaikan sama Mami Ali, dia persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedorong dari bidang mitarta yang sekadar kawacannya dari bidang aturan salam seugami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Agus Alidwinata selaku produser dari Niru Production dan Brilliant Production, dan yang saya hormati juga Ketua Umum HKIDB Saudara Suhardi atau yang lebih dikenal Hardi GGR, dan yang saya hormati Bunda Jamilah, pencipta lagu Sasak juga senior saya. Sehat selalu Bunda. Dan ada rekan kita juga yang tak kalah kita hormati juga dari Arranger Home Studio, Samsul, Bang Samsul ya, dan Adi Tangon juga sebagai pencipta lagu, saya hormati juga beliau. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang berbahagia ini saya diberi kesempatan untuk mewakili tentunya dari Lepet ya, dari Lepet Channel terkait keluhan teman-teman YouTuber, para YouTuber jalanan khususnya, dan kecewa ya, dan AKIDB di bawah naungan AKIDB, kami berkesimpulan AKIDB dalam kapasitasnya sebagai sarana komunitas Kecimol Lombok pada dasarnya tidak dipermasalahkan mengcover atau membawakan lagu-lagu Sasak di lapangan. Akan tetapi ini pesan dari Lepet Channel, tidak boleh lagu-lagu Sasak tersebut diupload sebelum mendapatkan izin atau rekomendasi dari kami. Mengapa demikian?
karena kami ini berbiaya besar dan royaltinya jelas kepada pencipta lagunya atau pengarang lagu Sasak tersebut. Karena ini kami sebagai pemegang sah hak cipta atau bukti-bukti kepemilikan hak cipta seperti bukti fisik, bukti digital, bukti kepemilikan, sertifikat haki atau surat haki. Nah, ini yang disampaikan kepada beliau. Jadinya teman-teman tentunya bisa dimengerti ya. Jarina tiang pelinggih dan iki maraun yang bahasa Pakno no problem ya. No problem. Aku lamun sholat mari dikomunikasikan katanya beliau. Beliau meminta untuk izin dulu. Ini khusus untuk beliau ya. Dan yang kedua adalah poin yang kedua, kami tidak membenarkan dan kami tidak mengizinkan untuk mengupload MP3 atau MP3 atau membuat karaoke khusus lagunya Ferry Lebat. Itu yang poin yang kedua. Yang ketiga adalah jika ada dolar merah yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi di kemudian hari, itu kenapa bisa terjadi? Karena itu jelas tidak ada izin dari beliau. Begitu penyampaian beliau tadi malam yang saya wakili untuk saya sampaikan pada hari ini kepada teman-teman YouTuber semuanya. Okay? Jadi nanti saya pertanyaan bareng ya ke ketua 6 sila mumpung nanti sesi tanya jawabnya langsung akan dijawab oleh bos kita Miru Production, Bapak Agus Adipinata. Mungkin hanya sampai di sini, berhubung waktu sudah berjalan saya pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas undangan ini dan juga sangat prihatin sebenarnya dengan keluh kesah yang dialami oleh para teman-teman YouTuber Jawa ini. Mungkin sampai di sini yang sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sesi tanya jawabnya langsung, apa keluh kesahnya ya ditanyakan langsung. Baik, terima kasih Kakanda Muhammad Lalu Ali ya, atas penyampaian yang sudah disampaikan barusan. Tentunya jelas sedikit teman-teman kreator ya, bahwasannya Ferry Lebat yang biasa kita sebut Beli Ferry ya, atau Bang Ferry Lebat ini tidak suka kalau lagunya dibuat MP3 dan karaoke ya. Tentunya banyak juga yang lihat beberapa teman-teman yang membuat list album MP3. Nah itu yang sangat tidak disukai atau tidak akan dibenarkan ya oleh beliau. Khusus lagunya Ferry Lebat ya. Di luar lagu itu nanti pelinggih bisa langsung ya, di luar lagu itu mungkin nanti ada konsultasi sama pencipta atau produsernya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab ya, yang terakhir Niki yang persilakan untuk Bang Zul dari Home Studio untuk memberikan ya arahan. Ayo Pak Ketua, coba tolong saya persilakan arranger kontaknya Home Studio ini. Yang persilakan untuk Bang Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
teman-teman YouTuber yang saya hormati, pencipta lagu, musisi, produser, dan ketua umum AKNTB yang saya hormati juga. Jadi mengenai saya lebih akan membahas masalah lagu yang terkena slide atau bahasa umumnya strike. Jadi saya benar-benar sebelumnya banyak teman-teman yang minta saran gimana ini kalau lagu ini di strike, ini kalau lagu ini di slide. Itu sebenarnya karena lagu orang ya, bukan lagu di manajemen kami. Jadi secara pribadi lagu-lagu yang kalau misalnya teman-teman ingin membawakan lagu-lagu yang mungkin bisa dibilang bebas dari klaim, strike, apa itu silakan teman-teman ngambil beberapa lagu di channel-channel yang berada di bawah manajemen kami. Jadi ada beberapa channel di situ, ada Lombok Official, Lombok Lestari, Lombok HDP, dan musik kolaborasi. Jadi itu silakan dikunjungi. Dan mengenai strike tadi, strike lain itu, jujur saya pribadi sebenarnya menentang. Kenapa? Alasan saya ya, ini pribadi saya nih. Alasan saya pribadi nggak ada gunanya. Nge-strike, mungkin saya beda pendapat sama produser dan pencipta lagu yang lain mungkin beda. Tapi menurut saya pribadi itu nggak ada gunanya sama sekali. Mau nge-strike, mau klaim itu saya benar-benar menentang gitu. Jadi saya pinginnya ini kita di Lombok loh, ini kita YouTuber dan belum tentu YouTuber ini juga penghasilannya gede. Mungkin YouTuber ke Cimol ini banyak ya, mungkin ratusan, 200-an, ya lebih. Tapi bisa dihitung, yang penghasilannya besar itu berapa? Bisa dihitung. Saya tidak yakin semuanya rata-rata penghasilannya besar ya. Jadi intinya saya tidak mau panjang lebar. Masalah klaim, strike dan semacamnya itu saya pribadi tidak mau pusing dengan itu. Kalau teman-teman mau bebas mengcover atau membawakan lagu di Kecimol, silakan memetik lagu dari beberapa channel yang sudah saya rekomendasikan. Dan di sini juga saya mewakili teman-teman musisi lain yang kebetulan bergerak di channel itu. Jadi itu kenapa saya berani ngomong seperti ini. Kemudian yang terakhir mengenai opsi yang disampaikan sama Bapak Ketua tadi, itu kami tidak ingin memilih ya. Cuman kalau dipilihin ya nggak apa-apa, kami terima aja gitu kan. Kalau misalnya ada opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga itu ya kami terima aja. Kami nggak mau harus gini, harus begitu, enggak. Jadi silakan nanti di sesi tanya jawab mungkin teman-teman bisa menyampaikan hal-hal yang menyangkut masalah klaim, strike dan semacamnya, dan semoga bisa mendapatkan jawaban yang semestinya tentunya, yang tidak mengecewakan, yang tidak terlalu menyakitkan. Biar semua sama-sama aman ya. Jadi menurut saya cuma itu. Terima kasih karena sudah memberikan sedikit waktu. Bisa diulang nama channel yang bisa dibawakan lagi? Oh ya, Real Home Official. Ya. Real Home Official itu channel saya pribadi. Terus Lombok Lestari. Ya. Lombok HDP. Musik kolaborasi. Ya. Oke, mungkin cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nuzul ya atas ya.
Oke, untuk teman-teman semuanya, teman-teman kreator, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait beberapa opsi-opsi yang barusan sudah dipaparkan oleh produser kita, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait opsi-opsi yang akan kita pilih, ya. Setuju atau enggaknya, ya. Iya. Yang diberuga. Ayo satukan hati, satukan pendapat, satukan pikiran, ya. Saling beruga. Ya, tela rapetan teh. Sip. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak berpanjang kalam ya. Jadi saya mewakili penikmat musik ini. Saya bukan musisi, saya bukan vokalis, saya bukan produser, dan saya bukan influencer segala macam. Saya ini penikmat musik. Jadi saya di sini merasa sebagai penikmat musik itu jadi agak sedikit bingung menikmati musik saat ini. Saya penikmat musik kok melihat situasi seperti ini, bagaimana saya bisa menikmati musik saat kalau situasinya sekarang seperti ini. Nah, jadi masalahnya sekarang ada beberapa opsi-opsi yang sudah disatukan itu. Saya sudah mendengar dari opsi yang disampaikan oleh Pak Ketua AKNTB, dan juga ada mungkin pilihan yang sudah dikasih yang sudah dipilih sama produser kita yang sudah hadir pada saat ini. Jadi dari hal tersebut kita simpulkan ada opsi yang dipilih sama produser kita, yaitu opsi pembagian royalti. Jadi dalam hal ini saya sebagai penikmat dan sedikit juga mengamati hal ini karena menjadi keresahan oleh masyarakat YouTuber. Jadi saya juga menyikapi hal ini dengan memberikan saran untuk rembuk seperti ini. Jadi melalui hal ini saya menyampaikan opsi itu sangat bagus juga Pak Produser ya. Jadi opsi itu saya setuju dan saya anggap itu hal yang wajar Anda sampaikan terhadap teman-teman YouTuber ini. Namun juga opsi yang paling bagus yang saya dengar dari salah satu produser juga, yaitu Bang Home Studio, itu adalah opsi yang sangat luar biasa yang saya dengar pada kesempatan sore hari ini, yaitu membiarkan secara gratis. Ya, kalau kita tarik dari bawah bahwa ini memang apa yang sudah kita lakukan ini sudah sesuai dengan prosedural pasar ya, kalau kita bahas secara ekonominya. Jadi yang pertama di sini ada hadir pencipta. Pencipta itu bisa menorbitkan lagunya dengan adanya produser. Sudah ada mutualisme antara pencipta dengan produser. Berikutnya produser juga akan dibantu oleh media-media ini untuk sebelumnya akan dibantu oleh Kecimol untuk memberikan pasar yang lebih luas dari lagu yang sudah diproduk oleh produser tadi. Berikutnya ada teman-teman dari YouTuber juga, dari media yang memberikan pasar yang lebih luas lagi, yang akan memberikan promosi-promosi yang lebih terhadap hasil daripada karya teman-teman atau para senior, para pencipta lagu, dan hasil karya daripada produser-produser kita. Jadi dari situ kita sudah terbentuk mata rantai simbiosis mutualisme. Jadi di situ kita saling menguntungkan sebenarnya. Dalam arti di sini royalti itu sebenarnya sudah tidak enak kita bahas. Kenapa saya bilang tidak enak kita bahas? Jadi yang pertama, produser tadi pencipta lagu tadi sudah mendapatkan keuntungan dari produser, sudah diproduksi lagunya. Berikutnya lagu yang sudah diproduksi oleh produser dibawakan oleh Kecimol, itu jasa Kecimol lah yang membuat lagu tersebut menjadi tenar. Jadi di situ sudah ada imbang jasa. Jadi sudah ada kita sudah, walaupun tidak secara materi. Jadi yang namanya
keuntungan itu tidak mesti kita bahas secara materi. Sudah ada simbiosis yang kita lakukan di sana. Berikutnya sekarang Kecimol tanpa adanya YouTuber, Bapak jangan harap Kecimol Anda bisa tenar tanpa adanya teman-teman YouTuber ini. Jadi di sana kalau boleh kita bilang teman-teman YouTuber ini juga harus dibayar sama AKNTB ini untuk menyebarluaskan. Kalau tidak, nah jadi begitu Pak. Jangan kita menganggap saya ini hebat, saya sudah bisa ciptakan lagu, saya sudah bisa produksi sendiri, saya bisa mandiri. Jadi tidak seperti itu. Kita mutualisme di sini. Jadi tepat seperti yang disampaikan Bang Sol itu, ya kalau ada pilihan-pilihan yang menarik, kenapa tidak saya ambil juga, begitu Bang Sol ya. Kalau ada opsi-opsi menarik. Tapi kalau teman-teman setuju juga luar biasa juga untuk mengapresiasi teman-teman dari pencipta dan sekaligus produser. Itu luar biasa kalau teman-teman mau berbagi juga, itu sangat luar biasa. Jadi alhamdulillah dengan berkumpulnya kita pada kesempatan sore hari ini, jadi ketemu titik temunya yaitu apakah sekarang kita setuju untuk berbagi secara mungkin melalui AKNTB atau bagaimana. Namun di sini ada sesuatu yang sangat luar biasa yang saya dapat pada kesempatan sore hari ini, yang saya dapatkan dari Red Hook Studio yang luar biasa, yaitu memang beliau itu sudah paham akan simbiosis yang tadi saya sebutkan, bahwa kita sebenarnya saling menguntungkan. Jadi AKNTB tidak bisa berjaya, tidak bisa kecimol bapak-bapak ini terkenal tanpa adanya teman-teman media, yaitu teman-teman YouTuber ini. Dan begitu juga bapak daripada produser, tidak mungkin lagunya akan setenar sekarang tanpa dikaper-kaper oleh kecimol ini. Ya, karena seperti dicontoh sekarang ini lagu-lagu yang sudah dilupakan dimainkan di TikTok sekarang bisa dinikmati lagi dan bisa di-cover dengan versi-versi yang baru lagi, begitu. Jadi untuk masalah royalti ini bisa kita bahas seperti ini. Alhamdulillah kalau teman-teman mau berbagi juga sangat luar biasa. Namun alangkah luar biasanya jikalau ya kita seperti yang disampaikan Bang Zul itu, alangkah luar biasanya kalau kita ya cukuplah dengan kita sama-sama saling menguntungkan. Dalam arti kita tidak dibayar melalui materi, namun kita dibayar melalui jasa. Jadi teman-teman YouTuber ini membayar Kecimol yaitu dengan jasanya mereka, begitu. Jadi Kecimol membayar produser dengan jasanya mereka menyebarkan, mengcover lagu ini menjadi terkenal. Ya seperti contoh lagu-lagu yang sudah lawas, yang sudah tidak bisa, jarang kita dengar. Sekarang kalau misalnya ada opsi pertama, ada opsi berapa tadi disampaikan Pak Ketua AKNTB, yaitu dengan lagunya tidak dibawakan lagi di Kecimol, itu akan sayang sekali. Jadi lagu-lagu lama atau lagu yang sudah dinikmati malah sudah menjadi ciri khas dari sebuah level atau ciri khas dari sebuah Kecimol yang ada di Nusa Tenggara Barat ini akan hilang, begitu. Itu akan sayang sekali jikalau tidak kita regenerasikan. Jadi seni ini harusnya diregenerasikan, bukan dibinasakan. Kalau kita cukupkan sampai di situ, lagunya gitu saja tanpa ada cover atau segala macam, mungkin saya rasa akan vakum, Pak. Saya rasa tidak akan berjalan lama, karena ini kita berbicara masalah seni. Jadi seni ini sebenarnya untuk kita nikmati bersama, bukan untuk kita bukan untuk dinikmati oleh orang per orang. Jadi saya harap teman-teman seniman yang ada di Lombok ini benar-benar seniman, bukan sebagai buruh seni ya. Kalau seniman itu benar-benar akan bangga karyanya itu terkenal dan dibawa oleh banyak kalangan. Namun seorang buruh seni itu hanya membawa seni untuk mendapatkan money, ya. Iya, jadi saya harap semua seniman kita adalah benar-benar seniman, bukan buruh seni. Mungkin sekitar itu dulu yang bisa saya sampaikan, mewakili sebagai saya mewakili penikmat musik ya, dan mewakili masyarakat YouTuber yang keluh kesahnya sekarang ini dengan senang dapat dolar merah. Oh ini luar biasa, saya dapat dolar merah. Saya kira dolar merah itu kayak uang 100 ribuan, jadi lebih besar uangnya gitu.
Nah, sekarang saya tahu kalau dolar merah itu ternyata berbahaya gitu. Jadi alhamdulillah dengan pertemuan kita kesempatan sore hari ini, jadi saya tahu dolar merah itu adalah hal berbahaya. Namun terakhir mungkin ini sebenarnya tidak terlalu merisaukan buat para YouTuber kalau dolar merah ini ya. Kalau menurut saya itu juga ada hak juga dari teman-teman produser untuk melakukan hal itu, untuk mendapatkan royalti boleh-boleh saja. Namun ada satu hal yang saya sangat tidak saya senangi yang dilakukan oleh rekan-rekan produser mungkin yang merasa, yaitu strike manual, ya. Bahasanya itu strike manual. Kemarin saya tahu bahwa itu adalah merusak channel orang dengan sengaja. Itu kegiatan itu sebenarnya tindak kriminal, itu sudah tidak boleh dilakukan walaupun kita mempunyai hak paten terhadap lagu, itu tidak boleh dilakukan Bapak ya. Kalau strike manual, itu langkah baiknya kalau memang Bapak sebagai pemilik lagu dan sebagai produser dari sebuah lagu ingin menghancurkan atau ingin menghancurkan channel seseorang, maka baiknya Bapak berkomunikasi dulu sama orangnya, Pak. Bayangkan Bapak itu dia juga membangun channel, bukan main juga biayanya, saya tahu. Nanti Bapak juga bisa dituntut itu dengan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk channelnya itu. Ya, jadi saya harap jangan strike manual. Yang dilakukan bos kita Pak Agus, saya apresiasi itu luar biasa untuk memberikan teguran mungkin kepada kita teman-teman YouTuber ya, untuk kita memperhatikan juga teman-teman kita yang sebagai pencipta lagu dan sebagai produser ya. Jadi itu luar biasa. Dengan cara kita berbagi juga luar biasa. Namun yang paling kita tidak sukai adalah strike manual ini. Itu sangat tidak bisa kita toleransi. Itu kasihan sekali orang yang terdampak strike manual. Itu sudah masuk ke ranah tindak kejahatan Pak, kalau strike manual. Jadi itu dengan sengaja kita menghancurkan mata pencaharian orang, itu sudah tindak pidana. Walaupun kita punya lagu atau izin dari sebuah lagu, itu tidak bisa kita lakukan. Terlebih kita tahu ada perkumpulan seperti ini, kita bisa komunikasikan melalui perkumpulan seperti ini. Siapa yang punya channel ini, saya keberatan dibawakan lagu yang mungkin kalau memang orangnya bersikukuh tidak mau memberikan tindakan terhadap channelnya, bisa Bapak lakukan hal seperti itu mungkin dengan alasan atau apa, mungkin bisa. Kalau tanpa komunikasi langsung dilakukan strike manual, ini saya rasa sungguh keterlaluan ya. Mungkin itu yang paling memprihatinkan yang saya lihat, yang saya amati. Dan kasihan sekali teman-teman YouTuber mungkin yang baru mulai berkarya sudah dapat strike 1, 2, 3, kasihan sekali. Baik, mungkin itu harapan saya ya, itu pendapat dan harapan saya. Kalau mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Ini pendapat saya pribadi. Ya, mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab anak kami mohon maaf naik ke Pak Dewa ya. Apapun bentuk mau penikmat musik mau YouTuber, mohon maaf dari sebelumnya. Mengenai tadi niki bunda simpen di otak. Pertama, pencipta sama produser. Pencipta sudah dibayar sama produser ya. Kedua, dengan tanpa kecimol lagunya pencipta ini tidak akan tenar. Mohon maaf anak ya, mohon maaf nak. Jadi begini nak ya, lamun benar musik dasar niki berembit dan petik sampai dia bisa matang anaknya, makanya antara pencipta sama produser ini urusan produser sama pencipta. Nah niki anaknya masalah kecimol sama YouTuber berdua sama-sama saling menguntungkan. Tapi tolong nak dihargai, cuma itu doang, dihargai anak. Umpamanya si Ali punya lagu, mi ampura mi tiang tunas cover lagu deh,
Betul ada sampun jual lagu nih makin nih ahli ya koordinasi sama si produser karena produser ini juga berbiaya mahal marah nikah anaknya marah nikah jadi kita sama-sama menguntungkan gimana enaknya jadi masalah pencipta sudah dibayar sama produser dari sebelum ada kecimol masalah lagu tetap gak tenar dan lagu itu tidak akan musnah. Makanya kita sebagai pencipta lagu kita sebenarnya bangga sudah diangkat sudah nih YouTuber ini dapat strike-nya begini penontonnya segini kita itu besar kepala sebenarnya tapi tolong saling menghargai itu doang anak hargai si pencipta lagu nanti kalau pencipta lagu sudah ngomong sama produser itu nomor 28 pencipta yang nomor 1 tanpa izin dari pencipta produser tidak bisa berkutik sekalipun dia sudah bayar tapi kita tidak pernah kita jadi makanya kita kan ngomong sama produser jangan asal main kalian nanti saya ngomong dulu sama youtuber ini kalau memang dia masih menghargai kita hargai kita yang masih ada loh nak kita masih hidup oh bunda mohon izin apa pernah sudah jual lagu ini saya mau cover bunda lagu ini nanti bunda yang langsung ke produser nanti bunda yang langsung sekalian ke tempat kita jual lagu marah nikah kan jadi tolong menghargai jangan pencipta itu dianggap tidak ada dan jangan produser itu diremehkan dari musik dasar dia keluar uang padahal itu satu album aja belum tentu dia kembali modal anak itu makanya ini dari produser 10.000 itu umpamanya kalau yang berhasil kalau yang tidak ada anak kita juga kemelet kalau kita makan gitu satu untuk bunda nak silahkan mengcover lagu bunda silahkan mana yang tenar dianggap tenar satu sakit sedok 2 ale-ale 3 perang Cina silahkan di-cover tapi izin dulu sama bunda biar nanti bunda yang selesaikan sama Peri dan juga kemarin Peri sudah ketemu sama bunda saya sudah izinkan kalian semua tapi hargai bunda yang masih hidup itu ada masalah imbalan masalah royalti sama anak-anakku semua tempatnya sama Side semua kalau memang ada Side kasih Side tahu kalian bunda ngerokok Side tahu kalau memang ada bunda ini rokok saya mau cover lagunya bunda satu silahkan lah kita sama-sama cari makan jadi harus hargai pencipta dulu baru produser ini nomor 28 yang dihargai terutama pencipta jadi payah satu lagu satu kotak jadi di konsultan gara-gara dia lagu nah sakit terus produser Malik sana sini masuk sertifikat jogang gila marah judul lagu iya aku pada piam lagu kecil ya aku piam lagu awak sensari itulah kehidupan bunda yang sebenarnya itu bukan lagu dibikin-bikin sekadar ngawak itulah bunda yang sebenarnya menghargai bersegedi anak tentang mau nak cover lagu tinggal nelpon anak lagu jauh bisa kelembarkan nelpon nomor HP anak ini akan jadi pengurus menggunakan oh bunda minta izin jak ke cover lagu misalnya bunda jadi lalu koordinasi kata dengan tokoh dagang bunda ini dengan diarak mungkin dijual lagu di komanya nah iya lain dengan anak lu kecimol ini karena balak cover anak ini khusus untuk lagu bunda namun dengan lain anak dek bani tangani kan selesaikan ke pencipta marantan anak kene marantan mami alis anaknya marak dike namun produser baun demuri ngedeng-ngedeng de produser baun demuri produser lo dalam berurusan aja pencipta namun lah lepas lagu niki kasihan anak-anak youtuber kan dia mau beli anak belanja dia mau beli rokok produser itu tidak bisa apa-apa tinggal angkat tangan oh silakan karena penciptanya sudah mengizinkan marak dike ya karena ini harus tetap tahu sani bagi jangan produser juga dianggap remeh pencipta juga dianggap remeh itu tidak boleh malam ini kita nyinak berduit kecil lagu lain paling atas nanti paling nomor 0 tahun sekali setahun nomor apa saya ya
Nah iya kena anak ini harus pada tahu saling menghargai. Harus sekek kemilih anak ketunas tolong harus sekek kemilih. Lalu milih kapan izin dulu, anak izin dulu untuk pencipta. Lalu siapapun yang sudah mau hormatilah penciptanya. Marak ni ke anak. Memang kebayah baik. Bila setelah selai sealbum, selai 1000 sealbum. Lagu kepeng lain. Nah ini sejuta di bani udik simpang. Maka iya kena adik. Ni terutama home studio ni. Salung suruh lagu di darat dan hargai sebetul sikit di darat. Terus balik harap beras, minat beras puluhan. Berlaku di randau beras. Masa sungguh lah pun berlaku. Lagu semeton, kembali kata teh semeton. Nama kata pelang naik dia pelang. Maru-maru sungguh apa? Sungguh lagu di mana pun ni. Di luar bayi, aruan dia sungguh janji di kita. Mu itu kalau lah kena beri janji, mak janji dia harus bayar. Ya, sabut lurah baru silahkan ambil yang ada di Real Home Studio. Itu bayar. Lakukan kakak kan jadi kan. Nah enggak dia akan lunas tolong anaknya. Jangan saling menghujat lewat sosmed, lewat diktor sosmed kau sebut doa. Diktor sekarang pedah dikau. Budek saling hujat anak. Apabila ada keluhan sila bareng-bareng rembuk. Cari jalan keluar yang terbaik. Ada bisa pada sholat. Itu pada manusia dan itu pada dengan diarah. Hidup muncul-muncul, lahir kecimol kan. Macam tebing upi kesekat tebing upi. Bareng-bareng namun belum tentu nada dengan duit kan. Itu padu-padu saling pikiran doang kan. Dan terus terang ya dah. Ali-ali ni lagu wajib lagi cimon. Lu kalau nggak ali-ali ni lagu jadi lagu wajib. Kembik mampu menu coba maruang telepon bunda. Oh bunda, ali-ali ni jangan kaper. Bani ni DMP peli jadi bensin. Namun dia berbeda lalu nak kamu penjara. Nani mulai detik ni, mulai jam ni, padu kawet lagu ni nak. Lagu kejuru. Namun dia lagu ini perlu lagu siapa yang anak ini perlu hormati sama si hidup enggak. Ini mana-mana terus. Ndek tak sebut kadang-kadang dua selop arak pedagang berani. Kan tahu masih enggak dengan anak laku saya pencipta laku hargai dengan kelolah tidak kadang-kadang wan berdua lepas senima pada marantan inak dan nani engkah ganggu juga pihak lagu alih-alih ni lagu nyaprekan doang lagu nuri dia sih menongkat lagu menjadi dia tapi dia tamani dia kebalak dulu yang ke pihak lagu ni masih namun bos dia terbani belum bayar lagu uangnya sudah keluar lagu tumbeh juga tahu dia copok dia seraya nah ini semua tagih berapa bos jangan diklaim orang bos ya nah, nikah anaknya harus pada saling hargai menghormati pihak dengan arah produser kaca penciptaannya urusan sida kaca kecingol bing urusan itu sih bangga sebenarnya anak lah memetenar lagu duit dengan buaya bagus banget itulah senang kui camilah duit dengan buaya dulu ni lagu dia jamilah terbuaya sida itu kepeng lagu itu bangga itu tu kepeng banget lagu nek kuah pada tuntut manak nek kuah kena paling langan Facebook kalau pejorak saya sekaret kena mau beli rokok paling enggak nek pejorak enggak tahu sekaret dia duni nek tu arah sekaret berlebel lu dan dia tahu jadi hargai marantan niru produsen marantan berlian dia berbiaya dari dasar itu kan kami tegak tengah doang tak musik kan dengan musik tegong salah ulang malik ke sumber nasi bungkus rincik salah ulang malik sumber kepeng nemak melodi salah ongkat malik ulang nikmat vokal nah harus menghargai anak nah terkecuali dengan genre sida masing-masing anak silahkan enggak neta bos hadap sini kalau saya ngomong bos jangan cerita hadap sini. Nah kami pelingeh dia makin bos. Tapi ada baru. Bayar satu album 25.000. Enggak ada janji dia selapuan makin lama dia tak pilih ngapar. Telepon ni nak doang. Sak lagu ni nak lagu.
Laman dia lagu ini ajak cari pencipta yang lain. Nah ini ke anak ya. Assalamualaikum. Ya, yang melanjutkan omelannya Bu Jamilah ini. Sebenarnya ini seperti Pak itu anggota dewan kayaknya dari Lombok Selatan. nasi datang dewan Lombok Timur. Saudara Adil, selamat datang Pak Dewan. Semoga saya ikut menjadi dewan nanti. Itu menyikapi sebenarnya tadi bahwa setiap produser, setiap PH mungkin beda-beda mempunyai manajemen dia. Kalau saya ini nyanyi saya tidak bisa, menciptakan lagu saya tidak bisa, jadi semua saya biayai. Kalau Pak Sul ini dia pintar dia aransemen bisa, main musik bisa, terus penyanyi dia tidak bisa, dia ajak gabung. Mari kita bergabung, jadi gratis semua dia. Nah, jadi kalau dia gratis, kemudian dia memberikan gratis kepada yang lain, wajar. Tapi kalau dia gratis meminta klaiman, wah susah. Seperti Pak Dewan juga bilang tadi bahwa yang saya lakukan klaim ini adalah pembelajaran, memang betul. Jadi saya tidak pernah berani untuk membunuh channel, hanya memberikan peringatan bahwa itu lagu saya, itu kamu minta izin, kalau kamu tidak minta izin, kalau memang kamu hobi silahkan, tapi dolar kamu saya ambil. Seperti itu. Jadi cantik permainan saya, memang cantik ya. Seperti itu dia. Jadi kalau memang nantinya mau membuat mengcover atau membawakan lagunya Miru atau Berlian, saya berikan ruang. Artinya ruang itu silahkan diupload, tetapi jangan masuk ke mixer, jangan menggunakan aplikasi yang menghapus musik-musik menghapus suara-suara yang lain. Nah itu jadi musiknya live. Saya inginkan live dia. Kalau dia live, kami tidak klaim. Jadi ada suara ribut-ribut segala macam. Jangan hindarkan aplikasi, hindarkan juga colok ke mixer. Kalau itu akan menyaingi produksi kami, apalagi produksi kami itu produksi yang lama-lama, itu kurang bagus. Terus kemudian keluar yang baru, yang segala macamnya cetak-cetuk bagus, nah pasti kami tidak akan terkontrol. Itu sebenarnya tujuan saya untuk mengklaim itu. Kalau ingin happy atau hanya sekedar untuk mencari tempat kenangan gitu di Facebook ya atau di YouTube ya tidak jadi masalah. Tapi pasti dia akan merah kalau